Oke, terus ada lagi yang sekut selalu, super excited. Ini super excited apa nih? Nungguin Karubi sama Kariri ya? Sama kok. Sama-sama. Emang keren Karubi dan Kariri. Alhamdulillah, bersyukur. Overwhelm. Aduh, semangat yang overwhelm. Enak. Enak kenapa nih? Abis makan. Atau gimana tuh? Wih, ada yang seneng gak ada obat, deg-degan. Sama dong deg-degan. Bahagia, ACD. Apa tuh ACD tuh? Capek tapi excited, sangat menarik, wonderful day, positif semua ya. Seneng deh liatnya. Ini ada yang stuck. Stuck kenapa? Stuck gak ada doi atau stuck akademik nih? Oke, terus mana ada yang pegel? Kenapa pegel nih? Pegel duduk terus ya seharian. Oke, teman-teman, responnya positif, banyaknya positif ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah luar biasa, baik. I am happy, mantap. Sehat bersyukur. Oke, mungkin bisa next kali ya admin. Kita ke pertanyaan kedua. Oke, kamu tipe orang yang hidupnya teratur, punya banyak rencana ke depan, atau hidup mengalir aja, let it flow? Ayo mana nih? Masih sepi? Bisa langsung teratur dong. Wih, boleh tuh yang teratur di-share tips and triknya. Biar yang lain juga ngerasain gimana sih hidup teratur. Let it flow, pasrah aja. Ya, hidup memang harus mengalir. Oke, punya banyak rencana, amin. Nah, rencana pun jangan cuma rencana ya teman-teman ya. Harus dilaksanain juga biar nggak cuma hampa. Terus apa lagi? Teratur tapi kondisional, oke. Terus mana lagi? Terorganisir, membuat rencana tetapi saat menjalankannya, apa nih Kak? Oh kelewat ya, udah nggak apa-apa. Tapi menjalankannya fleksibel, oke, gak apa-apa. Tapi harus tetap konsisten ya. Mungkin bisa tuh ikut ke teras belajar ke-6, tanggal 17. Oke, apalagi nih? Sedikit plan, sisanya biar Tuhan yang merencanakan. Oke, bisa juga. Oke nih ada nih, hidup teratur tapi tidak berekspektasi. Mungkin perlu kali ya berekspektasi, tapi secukupnya aja biar nggak banyak kecewanya. Udah diatur sih, tapi gagal konsisten. Wah, ini sih harus ikut nih teras belajar 6. Tuh, yang mau ikut teras belajar 6 bisa langsung tuh dicek di kolom chat atau bisa langsung tulis di browsernya bit.ly/daftar TB6. Oke, kita bacain lagi. Apa nih? Masih kurang istiqomah sama plan, nggak apa-apa. Yang penting udah terencana dan mau ngapain dan tahu mau ngapain. Ngalir aja, sama kok ngalir aja aku juga. Terus ada lagi nggak nih Kak ke bawah? Oh udah beres ya? Atau belum masih ada? Oke, dua-duanya. Kadang teratur, kadang enggak ya. Oke, nggak apa-apa. Ya udah mungkin udah banyak kali ya yang udah ngisi. Bisa langsung ke pertanyaan terakhir, admin. Oke nih, pertanyaan terakhir. Nah, kalau kamu gimana sih biasanya merealisasikan rencana yang udah disusun? Oke, mana nih? PDCA. Apa tuh PDCA? Oke, mind mapping. Oke, buat timeline, langsung eksekusi, take action, minta restu. Oke, udah mantap ya. Udah tahu mau ngapain. Komitmen, oke. Membuat prioritas, oke. Gas. Oh, berarti udah siap ya untuk melaksanakannya.
Oke, mungkin segitu dulu kali ya teman-teman buat gamesnya. Kita bakal masuk ke sesi talk show. Diharapkan nanti teman-teman aktif pada sesi talk show. Untuk sesi talk show kami meminta maaf. Kolom chat akan kami nonaktifkan, tetapi teman-teman harus bisa aktif dengan fitur-fitur reaction. Nanti ada tepuk tangan, thumbs up, dan juga emot. Oke. Masih pada lanjut? Ya udah deh, lanjut lagi deh. Buat to-do list. Hal yang perlu dilakukan, eksekusi. Oh iya, aku juga mau ngingetin. Jangan lupa nanti buat lagi sesi talk show, boleh di-share ke Instagram Story. Nanti pemenang terpilih bakal mendapatkan 2 hadiah eksklusif dari pemimpin ID dan dari Wardah. Oh ya nih, dari teman-teman ada yang mau share langsung nggak kira-kira dari ketiga pertanyaan ini? Boleh raise hand kalau yang mau. Ada yang raise hand nggak nih? Oke, mungkin kita cek ya. Belum ada yang, oh ada nih. Wait, bentar, ada yang raise hand. Kak siapa nih? Kak Abdan Syakuro. Oke, Kak Abdan. Ya, halo Kak. Tes masuk suara saya? Oke, Kak Abdan, boleh dong diceritain gimana dong? Kalau aku sendiri ya, kalau misalkan untuk perlu on cam? Kalau bisa on cam boleh, Kak? Bentar. nyari posisi. Oke, siap. Ya, oke. Kalau aku sendiri nih untuk merealisasikan rencanaku nih, kan biasanya kita kalau misalkan buat kita milenial gitu Kak ya, untuk apa ya, kayak gravitasi buat halo? Oke, masuk Kak suaranya. Gimana Kak Abdan? Ya, gravitasi buat rebahan itu maksudnya gravitasi di kasur itu lebih kuat lah gitu Kak. Nah makanya aku sendiri biasanya gimana caranya rencana itu bisa tercapai itu dengan memblokir akses misalkan aku nggak bisa rencana yang gara-gara aku sering main Instagram misal. Nah, aku di situ nyoba untuk gimana caranya aku nggak main lagi gitu Kak. Jadi aku nyoba uninstall, terus aku uninstall, terus mungkin juga dikurangin kayak gitu-gitu Kak mungkin. Oh, jadi terdistraksi ya Kak ya? Ada halangan lain gitu ya? Oke deh Kak. Oke, mungkin Kak Abdan makasih kali ya. Makasih Kak Abdan. Mungkin satu lagi kali ya nih buat Kak Hilda. Kak Hilda boleh diceritain pengalamannya gimana? Ya, halo. Halo Kak Hilda. Ya. Gimana Kak, boleh diceritain? Jadi kalau saya pribadi, kalau misalnya merealisasikan rencana ke depannya itu biasanya pertama, pastinya tuh kayak berpikir dulu nih apa-apa saja yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian membuat rencana-rencana prioritas. Jadi yang mana yang skala-skala prioritas yang perlu kita lakukan pada saat ini, kemudian disusun dan dinalisis. Seperti itu sih kalau dari saya pribadi. Kan? Oke, udah teratur ya Kak ya, udah dikemas dengan baik. Tapi makasih Kak Hilda. Kenapa Kak? Oke, ya udah. Makasih Kak Hilda udah sharingnya. Oke, sekarang udah jam 19.40. Mungkin kita langsung masuk aja kali ya teman-teman. Kita langsung sebelumnya aku mau mengingatkan dulu bahwa untuk kolom komentar akan dinonaktifkan dari kami panitia. Buat teman-teman yang ingin tetap berpartisipasi aktif bisa langsung bertanya ke slido.com dengan kode TB5. Ya, sebelum kita masuk ke narasumbernya, aku akan memperkenalkan dulu nih moderator kita hari ini. Moderator kita hari ini yaitu ada Kak Darmaji Suradika, yaitu
CEO pemimpin ID. Sebelumnya Kak Aji ini bekerja di Executive Director Deep Tech, lalu menjadi Business Development Siemens. Keren banget ya. Walaupun keren, Kak Aji juga ada beberapa fun fact-nya nih. Kak Aji suka road trip keliling Jawa naik mobil sambil coba-coba makanan baru di kota-kota yang terlewati. Mungkin boleh nih ajak-ajak Kak Aji. Oh ya nih, buat yang mau tahu lebih dekat dengan Kak Aji, mungkin tentang kepemimpinan, ataupun ingin bertanya, bisa langsung connect lebih dekat dengan Kak Aji di @aji_suradika. Oke, Kak Aji ada di situ, Kak Aji. Halo. Halo. Suara saya masuk? Masuk, Kak Aji. Halo. Malam Kaldera, Kak malam Aji. teman-teman. Oke. Gimana kabarnya Kak Aji? Alhamdulillah baik. Agak flu dikit tapi masih insya Allah baik-baik saja. Oke. Kak Aji, kan kita hari ini bahas rencana nih. Kalau menurut Kak Aji sendiri rencana gimana sih? Ya, rencana ya buat aku kalau misalnya aku ditanyain gitu ya, rencana yang baik itu yang mana ya, rencana yang dijalankan gitu. Karena seperti tema kita hari ini ya, jadi walk the talk, jadi mending sedikit rencana tapi jalan daripada banyak rencana tapi nggak ada yang jalan gitu kan. Karena yang paling penting itu eksekusinya gitu, bukan rencananya. Rencana tidak membawa kita kemana-mana gitu. Gitu Kaldera. Oke Kak Aji. Tapi Kak Aji gimana sih? Sekarang tuh kan dari aku sendiri nih selalu problemnya rencana banyak. Tapi jadi ya cuma rencana doang gitu Kak Aji. Kayak mungkin ada tips and triknya biar dijalankan tuh kita tuh harus bikin rencana yang seperti apa sih Kak Aji? Ya, yang paling bisa dilakukan kalau dari aku pribadi ya, semua hal yang kita bayangkan, yang kita mimpikan, yang kita rencanakan itu harus visual. Jadi harus kelihatan. Kelihatan itu bisa ditulis di buku gitu ya, bisa ditaruh di tembok, bisa ditaruh di meja belajar, taruh di laptop atau apapun itu, yang penting itu visual gitu. Jadi ketika itu visual maka semua kita bisa melihat gitu. Oh, mimpi ini ada di sini dan belum diapa-apain gitu. Jadi kayak aku di rumah gitu punya namanya kayak dream board gitu ya. Jadi kayak mimpi udah mau kemana aja nih gitu, atau rencana gitu. Dan kalau misalnya sehari-hari buat aku pribadi, aku punya Trello pribadi. Jadi apa yang aku rencanain, apa yang harus dijalanin minggu ini, apa yang harus dijalanin hari ini, dan apa yang sedang dilakukan. Jadi semuanya kekontrol gitu. Mana yang backlog, dan aku sekarang nambahin satu list lagi nih. List nanyain orang yang pernah janji gitu. Karena itu penting banget buat kita gitu ya. Misalnya Caldera gitu, saya janji submit nggak tahu pekerjaan proposal hari Jumat sore, tulis di situ gitu. Jadi hari Jumat sore aku akan kontak Caldera, mana janji kamu gitu. Jadi di situ semuanya yang berkaitan dengan hidup kita terkontrol dan visual gitu ya. Semua hal yang ada di pikiran kita itu ada di depan mata kita. Itu lebih memudahkan dalam kita mengeksekusi sih. Oke. Gitu Caldera. Makasih, itu kalau dari aku pribadi. Siap. Saran-sarannya udah dicatat nih. Oke, mungkin dari Kak Ruby sama Kak Riri udah standby kali ya. Bisa aku oper Kak Aji yang bakal memandu sesi talk show bersama Kak Ruby dan Kak Riri pada malam ini. Oh, udah di mute Caldera. Suara kamu di mute tiba-tiba. Dan udah nggak bisa unmute ya? Oke deh, kita mulai aja ya kalau gitu. Ya, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di Teras Belajar. Gue selalu memulai dengan selamat datang di teras kami. Jadi tadi kayak yang di depan kita bicarakan kenapa ini dinamakan Teras Belajar gitu ya. Karena kita terinspirasi dengan para cendekiawan terdahulu gitu. Jadi contohnya Ibu Kartini gitu ya. Jadi beliau itu sering lompat dari rumahnya, istilahnya istananya lah ya. Lompat ke teras rumahnya itu buat mengajar.
Jadi dan mengajarnya itu buat siapa aja gitu, baik itu tidak peduli golongannya. Nah makanya harapannya Pemimpin ID setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita membuka teras kita nih gitu, buat kita di sini duduk bareng gitu ya. Tadi ada yang bilang biasanya teras buat ngegosip, ya makanya di sini silahkan yang mau ngegosip silahkan gitu ya, yang mau sambil makan gorengan silahkan, yang mau sambil ngeteh sambil ngopi silahkan gitu. Jadi karena pembicaraan di sini nanti akan benar-benar bebas dan tidak terlalu formatif gitu ya. Jadi kita akan lebih banyak diskusinya gitu. Oke, biar nggak berlama-lama tadi teman-teman, sorry udah nunggu agak lama gitu ya. Langsung aja kita mulai dari kita panggil pembicara pertama kita. Ya, pembicara pertama kita seperti teman-teman tahu, kita akan kedatangan Kak Felixandro Ruby. Professional experience-nya, beliau baru menuntaskan bukunya nih, penulis at You Do You Book, podcaster juga at 30 Days of Lunch. Kalau teman-teman mau dengerin bisa cek di podcastnya gitu ya. Dan fun fact-nya, sempat menjadi sales alat berat. Wah, oke. Petugas lelang, product manager di aplikasi makanan, sampai musisi sebelum akhirnya menjadi host 30 Days of Lunch. Oke, perjalanannya panjang ya. Oke, daripada penasaran, kita langsung panggil aja. Selamat malam, Ruby. Halo, selamat malam teman-teman. Halo bro, selamat datang di teras kami. Selamat. Halo. Thank you, halo. Thanks udah diajak. Gua panggilnya apa ya? Aji aja bro. Aji ya. Oke Aji. Yoi. Oke, apa kabar Bi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Aji? Sehat, alhamdulillah. Oke, makasih banget nih udah mau datang di acara kita gitu ya, udah mau kita undang buat diskusi bareng. Jadi sebenarnya hari ini kita melanjutkan diskusi kita sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu kita memulai dengan bagaimana kita membuat plan gitu ya. Gimana nih kita karena tahun baru gitu ya, biasanya tahun baru selalu penuh dengan rencana gitu ya. Bagaimana kita merencanakan sesuatu. Nah, malam ini kita belajar bagaimana cara melakukannya gitu. Makanya judulnya Walk the Talk gitu. Apa yang udah kita omongin di awal tahun, sekarang kita lakuin gitu ya. Karena kalau tidak dilakuin, ya hanya akan menjadi plan gitu kan. Mungkin untuk membuka deh. Menurut lo gimana, Bi? Apa itu Walk the Talk? Ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau gue justru lebih senang menyebutnya talk the walk. Oke. Wah, ini konsepnya menarik nih. Berbeda gitu ya. Apa tuh talk the walk, Bi? Karena gini, Ji. Kalau kita walk the talk, pertanyaan gue adalah, kita ngomong dulu apa ngelakuin dulu? Ngomong dulu. Karena kan talk, ngomong walk dulu, kan? the talk gitu ya. Talknya di depan, ya benar. Talknya di depan kan. Masalahnya, kalau kita udah ngomong, terus kita nggak ngelakuin, jadinya apa? Ya. Jadinya ngemeng, bohong kan? Aja jadinya ya, bacot. Kayak ngemeng, bener bacot. Nah, dan secara riset itu ternyata udah ada dibuktikan secara psikologis, manusia itu punya kecenderungan kalau udah habis bercerita tentang rencana-rencana besar dia ke orang lain, terus orang udah tepuk tangan, wih keren, ide lu, mantap gitu ya. Secara psikologis kita ngerasa kita udah selesai. Oh, oke. Wow, ini baru nih buat gua nih. Jadi itu secara psikologi akhirnya kita udah kayak done gitu ya, udah kayak komplit. Kita ngerasa gitu. kayak udah selesai nih, ini udah dielu-elukan sama orang gitu. Nah, excitement-nya udah kejadian duluan di depan, padahal kita belum ngelakuin apa-apa nih, baru cerita idenya gitu. Nah, kita ngerasa kita udah sampai tujuan karena udah dapat sorak-soraknya dulu. Dan itu teman-teman bisa gali lebih dalam, cari aja YouTube namanya Derek Sivers, D-E-R-E-K, Derek Sivers-nya S-I-V-E-R-S. Nah, Derek Sivers, TED Talk. Dia udah ngebahas itu secara mendalam. Nah, jadi gue lebih prefer talk the walk. Jadi gue simpan aja dulu buat diri gue sendiri, apa yang menjadi mimpi gue. Tadi mungkin vision board-nya Aji,
Gue juga punya semacam itu. Trello juga gue pakai banget untuk monitor keseharian gue menuju ke tujuan gue. Tapi gue nggak sibuk keluar-keluar di sosmed gitu. Oke, kuncinya di situ ya, nggak sibuk keluar-keluarnya itu ya. Oke. Iya, nanti aja ketika udah tercapai, ketika udah milestone besar, baru bersyukur nih akhirnya nyampe juga milestone ini. Nah itu menurut gue kepuasannya lebih besar dan secara psikologis malah bikin kita mau fight karena kita baru bisa bersuara kalau udah selesai ngelakuin talk the walk. Kalau belum ngelakuin the walk, nggak berhak ngomong. Nah itu justru bikin gue malah lebih kuat. Kalau gue gitu ya. Ya. Tapi gue agree banget sih. Berarti mungkin perlu gue tekankan lagi, bukan berarti kita nggak planning gitu ya, bukan berarti kita nggak punya goal, tapi bedanya hanya jangan diomongin gitu ya. Karena biasanya lazim banget gitu kan, tiap awal tahun, wah ini listnya resolusi gue gitu. Ntar akhir tahun listnya nggak berubah gitu, ya dijalanin juga gitu kan. Jadi mendingan lebih baik ya udah buat kita, tapi yang penting kita jalan gitu ya. Oke. Mungkin Bi, kalau tadi oke, kita kan ngomongnya tetap kita boleh planning dan menurut lo juga itu penting juga kan buat ngarahin kita lah ya. Gitu. Nah, ketika kita udah nulis gitu ya, udah tahu kita udah punya target, apa nih yang biasanya lo lakuin gitu? Oke, good. Jadi ketika udah punya target, menurut gua langkah tercepat sesudah itu yang paling konkret adalah nurunin itu menjadi step-step kecil. Menjadi milestone kecil. Misalkan gini, waktu gua mau nulis buku, jujur nih ya Ji, nulis buku itu perjalanan 1,5 tahun. Dari semenjak pertama kali ngide. Tapi itu masih mending, Bi. Sorry motong. Gue lagi bantuin mentor kita. Dia ngide 28 tahun yang lalu. Jadi dia udah ngide 28 tahun nggak dibikin-bikin. Nggak ditulis-tulis. Baru sekarang mau ditulis. Oke. 28 tahun lama sih. Kalau dulu punya anak, sekarang udah lulus kuliah tuh anaknya. Iya, udah lulus kuliah, udah punya keluarga malah. Udah punya keluarga malah. Nah oke. Jadi buat gue 1,5 tahun untuk menyiapkan dari ide, kemudian, gue ngerasa suaranya feedback nih. Betul. Kenapa ya? Ada yang bisa bantu? Tapi biasanya hilang sendiri sih. Oke. Oh gitu ya. Oke. Oh ini much better nih, udah hilang nih. Oke, good. Oke, jadi sampai mana tadi? Oh sampai buku ya. Jadi gue udah punya rencana nulis buku 1,5 tahun yang lalu. Dan benar aja kejadian, di awal-awal sibuk kan, congor kan, ceritain ke semua orang, gue pengen bikin buku, konsepnya begini, idenya begini, ada buku, ada podcast, jadiin satu, terus gue akan cerita begini. Nggak pernah nulis, tapi ngomong aja, gitu. Karena waktu ngomong berasa kayak udah selesai nulis, gitu. Akhirnya ya kena gampar sama pandemi ya. Bulan Juli tahun lalu 2020, tiba-tiba gue diingatkan lagi, bro, lo kayaknya tahun lalu ada bilang mau nulis buku, belum kesampaian deh. Gitu. Ini sekarang di bulan Juli 2020 ini lagi ngapa-ngapain nih? Jadi lo nulis kan nih? Jangan-jangan nggak pernah keluar nih. Ini sampai pandemi udah kelar juga buku lo nggak beres-beres gitu. Right? Nah akhirnya waktu itu gue diingatkan gitu. Dulu gue pengen nulis buku itu sebagai hadiah ulang tahun untuk diri gue sendiri. Jadi gue memang terbiasa untuk dari semenjak 3-4 tahun yang lalu ngasih hadiah ke diri sendiri setiap kali ulang tahun, nggak boleh dalam bentuk barang yang bisa gue beli. Nah kalau bentuknya barang yang gue bisa beli terlalu gampang. Pengen apa? Mobil, gesek, beres. Nah gue harus
dapetin barang yang dapetin sesuatu yang harus gue perjuangkan gitu. Nah di situ gue ingat bulan Juli, ulang tahun gue September. Oke, gue punya 1, 2, 3, 4 bulan, 3 bulan buat kerjain. Akhirnya gue turunin dalam step-step kecil tuh. Step pertama, oke, gue butuh pecutnya. Gimana caranya gue butuh pecut? Oke, bikin postingan Instagram dulu, nyari ngebuka program kayak Kickstarter. Teman-teman tahu Kickstarter nggak? Gua nggak terlalu ngerti tuh. Gimana tuh? Nggak terlalu ngerti ya. Jadi Kickstarter tuh kayak teman-teman bisa apa ya? Misalnya nih ada orang menulis buku kayak gue, gue bisa bilang dulu, guys, kepada teman-teman gue di sini yang pengen support gue tulis buku, bantu gue nulis buku, lu bisa ngebantu dengan ngebayar dulu di muka. Misalkan harga bukunya 150.000 nih, lu bayar dulu di muka, ya kan? Nanti lu akan dapat kesempatan untuk bantu gue nulis buku. Nah, itu langkah pertama yang gue lakukan. Habis itu gue ngepost dong. Setelah gue ngepost, ternyata audiens di Instagram sangat responsif. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ada 125 orang yang nge-pledge. Ya, yang bilang dan ngebayar, terus mau ikutan bantu gue nulis buku. Gitu. Nah, malam itu juga gue tutup. Karena kebanyakan orang. Gue nggak makin pressure ya, makin pressure, orang, gila. Makin pressure. Gue cuma expect kayak 50 orang nih udah 2 kali lipat nih 125 gitu kan. Habis itu gue close, gue tutup, terus gue bilang 125 ini semua gue email, gue bilang thank you udah percaya sama gue. Sekarang lu akan bantu gue menulis buku. Nah, bantunya gimana? Nah, itu mereka ikut tuh prosesnya. Nah, jadi gue interview mereka, gue ngobrol, terus mereka cerita curhatan-curhatan mereka. Nah, buku gue isinya adalah menjawab kegalauan mereka. Nah, jadi 125 orang itu menjadi sampel dari anak-anak umur 20, 25, 30 yang lagi quarter life crisis, yang lagi bingung soal karir, yang lagi di persimpangan hidup. Gue tahu semua kegalauan mereka dan gue coba jawab di buku gue. Judulnya You Do You. Nah, habis itu diturunin lagi ke next step. Karena gue udah dapat kegalauan mereka, gimana cara jawabnya? Ya kan, sebagian besar udah terjawab lewat pengalaman hidup gue yang bisa gue jawab. Sebagiannya lagi gue bisa temukan dari buku-buku yang udah pernah gue baca. Sebagiannya lagi gue harus riset lebih lanjut. Nah ya udah, itu bagi menjadi 3 hal kan. Riset lebih lanjut, nulis ide-ide yang kepikiran di kepala gue, dan menulis ide-ide yang udah pernah gue dapat dari buku. Nah ide-ide itu akhirnya diturunkan menjadi apa? Judul-judul besar. Menjadi 5 bab besar. 5 bab besar ini diturunkan menjadi apa lagi? Masing-masing ada 8-10 bab kecil. Nah, ketika gue udah dapat daftar isi akhirnya nih, ya, daftar isi finalnya, ada 5 bab dengan sekitar 40 sub bab. Nah, itu udah tuh. Itu udah pakem. Habis itu gue udah tinggal nulis. Akhirnya gue nyelesain buku gue dalam waktu sebulan. Gitu. Kenapa itu bisa kejadian dalam sebulan? Karena tadi prosesnya terstruktur, mulai dari mimpi besar sampai ke small step. Nah, akhirnya dapat kerangka besar, udah sisanya tinggal nulis tuh. Bertapa aja nulis, nggak berhenti tiap hari bangun. Ya bener sih, karena kalau misalnya mungkin kalau lo juga baca buku Lean Startup gitu ya, kalau di startup kan konsepnya adalah dream big, start small, scale fast kan. Gitu kan. Jadi yang kayak lo lakuin tadi gitu ya, dream big nih, gue pengen bikin buku, bikin dulu small step-nya, tapi small step ini harus scalingnya harus fast nih gitu. Jadi akhirnya tadi lo nyelesain dalam 1 bulan gitu kan, akhirnya kelar juga gitu. Yes. Oke. Benar. Tapi mungkin pertanyaan berikutnya, kenapa buku? Karena kan tadi lo bilang lo pengen ngasih kado yang nggak bisa lo beli gitu kan. Tapi kenapa kado? Kenapa buku? Gitu? Karena kan pasti kalau kita mau melakukan sesuatu dan kita tergerak, itu harus ada kayak real reason kan, kayak strong drivernya itu harus ada nih. Gitu. Ya, wah, good question Ji. Jawaban singkatnya adalah, gue ngebikin buku itu supaya
gue nggak perlu capek-capek lagi ngejawabin DM orang di Instagram gue. Wah ini good idea nih. Karena gue juga sama, gue juga mau jawabin DM dan rata-rata banyak pertanyaan yang sama kan gitu. Menarik, bener kan? Iya. Paham gak maksud gue? Apalagi maksud gue teman-teman yang di umur 20-an, gue ngerti banget kegalauannya karena gue juga pernah di fase itu. Dan dulu waktu gue umur 20-an itu belum ada Facebook, YouTube baru 2 tahun, nggak ada Instagram, itu benar-benar kayak udah lu terjun ke dunia tuh tanpa ada peta, tanpa ada narasumber yang bisa lu cari di YouTube, tinggal lu Google gitu, nggak ada gitu. Nah makanya gue ngerasa buku ini hadir buat teman-teman di usia 20-an supaya ya itu mereka bisa dapat peta besarnya yang gue berharap dulu gue di umur 20-an gue punya gitu. Nah jadi pertama sih itu supaya DM yang masuk Instagram bisa langsung gue jawab, udah baca buku gue aja deh, lebih cepat daripada lu nanya gue tuh kadang-kadang kan nggak bisa online 24 jam kan Ji kita ya, jadi udah baca buku gue aja gitu daripada lu nunggu gue jawab lama. Tapi lebih besar dari itu, why-nya adalah ada salah satu mentor gue yang gue look up to banget, dia bilang tanggung jawab kita sebagai manusia yang paling basic adalah menurunkan ilmu kita ke generasi berikutnya. Terserah lo mau bentuknya podcast kayak buku kayak video kayak apa kayak, kenapa? Karena pengalaman hidup kita itu kan insights ya, wisdom yang sayang kalau mati sama kita gitu, right? Nah, akan jauh lebih berharga kalau disimpan sehingga generasi berikutnya bisa belajar dari kesalahan, belajar dari kesuksesan, belajar dari salah-salahnya kita, melesetnya kita gitu. Nah, itu sih menurut gua. Ya, sorry. Ya, tadi kayak yang gue bilang, gue bantuin mentor gue juga yang 28 tahun dia nggak bikin buku itu juga akhirnya dia sekarang bikin karena beliau udah makin tua gitu ya, dan dia bilang ide gue banyak banget nih dan gede banget. Gue takut nanti gue tiba-tiba misalnya meninggal gitu ya, dan ide ini tuh berhenti di gue gitu. Bener kayak kata lo tadi gitu, dengan nulis buku itu pemikiran kita itu akan hidup abadi. Lebih lama dari kita gitu ya, abadi, benar-benar. Yes. Sampai sekarang kita masih baca buku dari abad keberapa gitu kan, abad ke-15, ke-10 bahkan gitu ya, karena masih tertulis di dalam buku gitu kan. Betul. Oke, mantap. Oke, Bi, untuk mungkin ini sekitar 5 menit lagi, lo ada tips nggak mungkin buat teman-teman yang kayak tadi ya, dia masih menganggap kayak wah kayaknya mimpi gue kegedean nih gitu, kayak misalnya nulis buku gitu kan, itu kayak wah gila kayaknya nggak bisa deh gitu, gua nggak sepinter Ruby misalnya gitu, gua nggak segigih lo gitu dalam melakukan gitu. Apa pesan lo buat mereka, Wi? Mungkin buat teman-teman sekarang yang gue akan berikan jawaban yang memang khusus buat generasi ini. Sekarang itu kita di zaman yang hidup kita itu baik dari kita belajar, dari kita ngatur waktu, dari kita kerja, sampai kita membuat karya. Ya gue sebutan hashtag gue belajar, berkarya, berbagi. Itu semua cuma modal ini doang, teman-teman. We can do so many things cuma lewat ini gitu. Right? Caranya gimana? Kalau sekarang teman-teman ngerasa lo terlalu aneh, lo terlalu belum berpengalaman, kalau lo sekarang buka YouTube, lo buka Instagram, itu ada orang yang bisa hidup dari teman gue nih, suka banget main musik, tapi dia nggak suka tampil di panggung, dan dia suka main game, gamenya tuh selalu game yang aneh-aneh, RPG Jepang gitu. Ya model Final Fantasy lah, pasti teman-teman kalau generasi kita tahu ya Ji. Wah itu mainan gua banget tuh Final Fantasy. Final Fantasy, Suikoden gitu ya. Iya benar. Nah dia itu hidupnya adalah menjadi komposer game. Jadi dia bikin musik buat game.
Seaneh itu. Jadi ditempelin ya antara yang hobinya dia sama dream dia tempelin jadi satu gitu ya. Betul. Nah, Oke. itu aja bisa hidup, guys. Right? Nah, itu satu. Yang kedua, gue punya satu lagi teman yang udah gue ajak juga ngobrol di podcast gue, 30 Days of Lunch, tadi bisa cari, namanya Edo Huang. Dia lebih aneh lagi nih orang. Dari kecil selalu tertarik sama dunia magic. Magicnya tuh card magic ya. Jadi pakai kartu terus dibikin-bikin sulap gitu. Magic trick pakai kartu. Terus dia juga bisa desain, dia senang desain. Akhirnya sekarang dia hidupnya ngapain, guys? Ngedesain kartu remi. That's it. Tapi nggak ada hubungan sama magic sama sekali ya. Dia ngedesain kartu Dia juga remi masih main magic. Oke. Dia juga masih main magic. Jadi dia suka gitu ya. Dia masih suka bikin course ngajarin orang untuk magic, tapi dia ngedesain kartu dia sendiri dan ini yang menarik. Setiap kartu custom made yang dia keluarin itu selalu limited edition. Mungkin setiap kali rilis cuma ada 1000 pack gitu ya. Satu pack dijual 15 sampai $20. Nah, teman-teman kalian aja 1000 pack sama $20 itu berapa? 20.000. Dan itu marketnya bukan cuma orang Indonesia. Singapura, Hong Kong, Jepang. Dia kalau nggak lagi pandemi ini, kerjanya terbang mulu, ngajarin orang main kartu sama ngejualin kartu dia. Ketemu orang-orang di berbagai negara. Nah, maksud begini, guys. Hidup gitu ya. Dari main kartu dan ngedesain kartu aja hidup. Gitu. Jadi jangan mengecilkan mimpi lu selama ya mimpi lu itu lu temukan juga dengan keahlian lu. Ya. Ada satu narasumber, mungkin teman-teman tahu, penulis namanya Ika Natasha. Dia datang ke podcast kita, dia bilang gini, kalau lu punya kelancangan untuk menyebut sebuah bidang itu adalah passion lu, ya lu jangan berhenti menjadi biasa-biasa aja. Lu harus jadi yang terbaik di situ. Right? Nah, kalau kita suka sama sesuatu, seaneh apapun, walaupun cuma menurut orang sekedar main kartu, sekedar desain kartu, kalau kita jadi yang terbaik di dunianya, kita bisa hidup. Udah, itu sih menurut gue. Jadi apalagi kalau lu amplify pakai sosial media, wah udah. Berarti yang tadi penting itu make the best-nya ya gitu. Jadi kalau lo emang di situ ya lo harus the best di situ gitu ya. Jangan setengah-setengah nih gitu. Yes. Oke. Tapi tadi gara-gara lo ngomong gitu, sebenarnya tadi waktu gue baca profil lo, penasaran banget. Ini mungkin lo bisa jawab singkat deh. Lo dari sales alat berat. Gua jujur gue juga dulu sales alat berat. Serius. Tapi gue alat mesin berat lah. Gue mesin pembangkit listrik gitu kan. Terus tiba-tiba lo sekarang jadi influencer, penulis, itu kan kayak jauh banget gitu bro. Apa yang membuat lo mungkin masih di sini masih banyak nih yang kayak galau. Wah gue kerja tapi nggak sesuai dengan S1 gue nih gitu. Gimana ya kak? Gitu. Nah misalnya kayak banyak banget soalnya pertanyaan kayak gitu. Kalau lo pribadi apa bro yang lo pindah dari yang awalnya itu sekarang benar-benar jadi influencer? Oke, mungkin gue clarify dulu, influencer adalah sesuatu yang gue kerjakan santai-santai di sampingan. Full time-nya gue tetap jalanin usaha, jadi gue ada 2 bisnis yang gue kerjain. Tapi gini teman-teman, kalau bicara soal salah jurusan, ini gue bahas mendalam banget di buku gue. Gue sempat bikin survei gitu. Dari 2000-an orang yang ikutan survei, tebak teman-teman berapa persen yang salah jurusan? Ayo, ramein chat room. biar hidup, biar ketahuan mana yang dengerin, mana yang ketiduran. Mana yang ketiduran, ayo. 60, 75, 50. Oke, good. Banyak. Langsung rame. Ya. Ini hasil riset gue pribadi dari 2000-an orang, 70% bilang gue salah jurusan, bro. Wow, 70% ya. Artinya apa? 7 dari 10 orang itu salah jurusan. Yang 3 itu beruntung banget. Ya, mungkin dia dari kecil udah tahu, oh, gue pengen jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi apa. Terus yang 7 yang lain gimana dong guys? Buang-buang duit doang dong. Apa kampus nggak sekalian ditutup aja? Nggak ada gunanya tuh.
salah jurusan semua 70%, ya nggak? Tapi kan nggak begitu. Karena gini, gue menemukan bahwa walaupun salah jurusan, ada yang namanya transferable skills. Ya, keahlian-keahlian yang sebenarnya bisa dipakai di bidang apapun lo bekerja nanti. Ya, misalnya gini, waktu gue di alat berat, ya bidangnya alat berat. Tapi keahliannya, skillnya apa? 1, menjaga hubungan sama klien. 2, jualan. 3, presentasi. Right? Gue harus bisa presentasi kan, public speaking. Kasih tahu produk ini bagusnya apa, jeleknya di mana. Bahkan public speaking gue waktu itu sampai gue bisa mengendarai ekskavatornya, bulldozernya. Itu cara gue untuk presentasi. Right? Nah, 3 skill ini teman-teman bisa gue bawa kemana? Sampai sekarang gue bikin bisnis, kepake. Setiap kali gue lagi ketemu sama investor, gue mesti ngapain? Membangun relation sama mereka, right? Berjualan ide gue, terus presentasiin bisnis gue, right? Nah, jadi itu yang kita cari teman-teman. Walaupun jurusan bisa beda-beda, industri bisa beda-beda, ada skill yang bisa transferable kemanapun. Nah, jadi itu menurut gue sih. Ji, takut kepanjangan, itu dulu. Sip. Gue sepakat banget, Bi. Karena itu juga yang gue rasain sih. Jadi dari memang gue dulu pun sales gitu ya. Karena memang di sales public speaking, leadership gitu kan yang kita yang diasah gitu ya. Jadi memang sepakat banget itu akan transfer gitu ya. Dan lain ini jadi memulai dari baru lagi, enggak gitu. Tapi ada skill yang justru makin lama makin baik gitu ya. Oke, Bi, kita harus ke narasumber berikutnya dulu. Jangan kemana-mana dulu, Bi. Kita nanti akan balik lagi ngobrol bertiga, gitu ya. Ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini. Sekitar mungkin 15-20 menit. Ntar gue balik lagi, Bi. Thank you, Bi. Siap. Thank you, Ji. Thank you, teman-teman. Sampai ketemu nanti. Oke, sambil kita menunggu dari teman-teman panitia, ada yang pick up sebentar. Hasna? Oke, halo. Cek. Oke. Silakan Hasna, aku break 1 menit ya. Oke, teman-teman izin masuk sebentar ya. Mungkin bisa dibantu share screen ya teman-teman yang lain. Aku izin manggilin Kariri kali ya, sekalian memperkenalkan Kariri. Pembicara kedua kita ini siapa sih? Kayak gitu. Oke, bisa dibantu ya. Oke, tadi asik banget ya ngobrol sama Kak Ruby. Banyak banget yang ngerasa salah jurusan. Sekarang kita ngobrol sama pembicara kedua kita nih, sama Kak Riri. Tapi nama aslinya ternyata Siti Oktrina Malikah ya, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, Kak Riri ini professional experience-nya pertama, Kak Riri adalah Country Manager Indonesia di The Center for Child Rights and Business. Terus di tahun 2020 kemarin, Kak Riri pernah menjadi presiden di Indonesia Mengglobal. Mungkin teman-teman bisa cek Instagramnya Indonesia Mengglobal ya, buat cari tahu apa sih itu, gerakan apa sih kayak gitu. Dan juga wow, Kak Riri ini seorang co-founder dari Jejak Baik Indonesia, teman-teman. Fun fact-nya yang menarik dari Kak Riri adalah ketika sedang ada waktu luang, senang main puzzle, nonton YouTube bareng anak, ataupun scuba diving dengan suami. Wah, berarti Kak Riri ini adalah sosok ibu ya, sosok ibu yang kerja juga, punya gerakan sosial juga, tapi juga aktif sama anak ya. Mungkin kita panggil ya. Halo Kak Riri, selamat malam. Kak Riri masih mute. Oke, cek. Hai Hasna. Apa kabar Kak Riri? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, nah Kak Riri lagi di mana nih? Lagi di rumah? Lagi di rumah, jadi nanti kalau misalnya sambil ngobrol ada suara anak kecil nangis atau buka tutup pintu kamar gitu sambil lambai-lambai, nah itu berarti ngasih kode tuh kalau misalnya anak kecilnya lagi nangis. Oke, menarik nih. Kak Riri, boleh dong diceritain sedikit, kalau tadi kan ngomongin tentang rencana kalau Mas Ruby itu punya konsep walk the talk. Mungkin kalau dari Kak Riri gimana nih? Sambil aku balikin ke Kak Aji kali ya, ini Kak Ajinya udah kembali.
Justru tadi ngomongnya itu adalah talk the walk, bukan walk the talk. Tapi mungkin kalau boleh memperkaya hasil diskusi tadi ya, biar kita nggak repetitif dengan apa yang sudah didiskusikan Ruby dan Aji tadi, mungkin saya lebih mau nambah perspektif dari segi perempuan. Sebenarnya oke banget nih Teras Belajar hari ini ngundangnya pembicara, ada yang satu laki-laki, yang satu perempuan, dengan latar belakang yang berbeda, dengan sektor pekerjaan yang berbeda gitu ya, dengan tentunya lini kesibukan yang juga akan berbeda. Jadi akan sangat berpengaruh sebenarnya dengan bagaimana cara kita menyusun rencana. Saya lihat tadi di sini coba scrolling peserta yang hadir, mayoritas banyak nih perempuan-perempuan muda gitu. Nah, kebetulan banget nih kalau kita misalnya diskusiin tentang bagaimana merealisasikan rencana, sebenarnya ada banyak irisan di situ ya, irisan terutama pertama gender, apakah kita laki-laki, apakah kita perempuan, kemudian ketika kita membuat rencana, kita itu siapa, are we coming from the privileged group atau bukan gitu ya, kemudian juga bahkan terkadang etnisitas kita juga bermain peran di situ dan berapa usia kita saat itu. Jadi memang ada banyak unsur yang beririsan. Mungkin mudah gitu kita nyebutnya kayak walk the talk atau talk the walk menurutnya Ruby, tetapi sebenarnya in practice ya untuk kita lakukan sendiri itu tuh sebenarnya memang cukup menantang gitu. Dan kalau buat saya sendiri yang namanya menyusun sebuah rencana itu harus wajib banget gitu, karena terutama tadi mungkin udah diperkenalkan sedikit ya, saya seorang ibu baru gitu ya dengan anak masih usia 4 bulan dan saya punya anak juga tidak dalam kategori usia yang lazim ya untuk teman-teman di Indonesia mungkin yang seusia saya untuk miliki gitu ya. Jadi teman-teman saya udah punya anak kedua gitu, saya baru anak pertama misalnya. Kemudian saya juga seorang istri, tapi saya juga seorang country manager dan tahun lalu juga sebagai presiden di Indonesia Mengglobal dan ada gerakan sosial lainnya gitu yang saya jalani gitu. Nah, tentunya planning itu sangat-sangat penting. Karena kalau kita nggak planning, wah bakal acak-adut tuh semuanya gitu. Jadi terkadang tuh saya amazed sendiri gitu ya, bagaimana kita dalam 24 jam itu bisa melakukan banyak hal. Bangun pagi, harus nungguin anak kita bangun dulu, kemudian mandiin dia, kemudian kita mandi, kemudian kita di depan laptop, kemudian kita meeting, di sela-selanya kita harus breastfeeding misalnya ya. Setelah itu baru kita harus mandi pagi gitu, terus makan siang, kemudian kita harus ngurusin banyak hal gitu. Nah, kalau ini tidak diplan dengan baik, maka nggak akan ada yang bisa terrealisasi gitu. Nah, mungkin itu dulu gitu. Nah, nanti bisa diskusi lebih lanjut lagi, ada Aji di sini jadi biar bisa Oke, thank you. Halo Ri, apa kabar? Baik, Ji. sorry tadi ada kebutuhan mendesak jadi gue harus cabut 1 menit. Sebelumnya congrats dulu, gue inget banget terakhir kali ketemu Riri itu lagi hamil gede banget gitu ya, dan waktu itu istri gue baru ngelahirin juga. Jadi more or less kita di fase yang sama gitu ya. Tadi lo sempat bilang dan lo sekarang kan ibu baru gitu ya. Gue baru nyadar kalau mother itu ibu itu adalah benar-benar full time job banget gitu ya. Kayak dari pagi sampai tidur itu kayak benar-benar gitu. Gimana tadi cara lo planning itu, coba kalau misalnya lo bisa elaborate lagi gimana cara ngebaginya nih gitu. Sorry, tapi kayaknya apa ini dari kayaknya agak lagging video, tapi terus ada feedback. Tapi nggak apa-apa, tapi kurang lebih dapat sih tadi apa yang ditanyain. Iya boleh nih Kak Riri mungkin di-sharing tentang perencanaan gimana cara Kak Riri ngebaginya ya tadi kalau nggak salah dari Kak Aji ya nanyanya. Oke, thank you. Bagi ya sebenarnya
rencana. Belajar ketika pengalaman kita bikin plan itu adalah I keep comparing myself to others gitu ya. Kita akan perbandingan kayak kita. Karim tadi Oke, itu kalau pimpinan masih yang sama ya. Join untuk ya. Ya, kan bisa merah ya. Aji masih mute tuh, Ji. Iya, sorry. Gue udah ngomong, ternyata masih di mute.
Oke, Ri, sorry banget tadi kayaknya kita semua langsung down nih kayaknya semua Zoom-nya. Oke, kita lanjutin lagi deh diskusinya. Tadi pertanyaan gua yang gua tanyain itu adalah karena gua ngelihat istri gua sehari-hari itu juga dia new mom juga gitu kan. Gua baru sadar gitu kalau ternyata being a mom itu full time job gitu. Itu kayak literally full time 24 hours gitu kan. Terus lo tadi bilang lo harus jadi managing director, lo juga harus aktif di organisasi sosial gitu kan. Gua lagi ngebayangin lo gimana cara bagi waktunya, Ri? Dan gimana tadi yang cara lo tadi planning dan akhirnya eksekusi tadi? Jadi Ji, jujur aja gue bahkan terkadang ngerasa banyak bu juga ya yang gue selesain dalam satu hari gitu ya. Jadi dan itu jadi kayak achievement kecil gitu. Tapi benar, being a mom is a full time work. Jadi di sini terutama buat nggak cuma buat cewek-cewek sih, buat yang cowok-cowok juga yang gabung di sini, plan your marriage very like planning tadi ya. Jadi dalam hal apapun di hidup kita, mau itu pernikahan, mau itu memiliki momongan, mau itu kalian ingin gabung dengan social project yang manapun gitu ya, itu harus penuh perencanaan dan committed to it gitu ya, lakukan gitu. Jangan mau semua hal gitu, mau semua makanan yang ada di warung nasi Padang, tetapi pada dan akhirnya semuanya setengah-setengah dan kita tidak akan punya portofolio yang baik. Nah, kalau di dalam sektor kerja aku ya sehari-hari memang portofolio itu kan penting banget ya. Jadi mouth to mouth gitu. Misalnya saya sekarang keluar dari kerjaan yang sekarang, tinggal bilang ke network aja gitu. I'm about to find new job gitu, dan orang akan mulai tawarkan pekerjaan karena memang expertise based ya di isu konsultan perlindungan anak untuk supply chain business. Nah, jadi ini yang portofolio ini yang perlu dibangun dengan baik. Nah, tapi oke lah kita nggak ngebahas tentang itu dulu. Kita ngebahas tentang perencanaan itu tadi. Nah, kalau aku sih merencanakan itu sampai aplikasi dan sebagainya, aku masih pakai nggak ini kelihatan, tapi aku bahkan sekarang every single thing I have to put that in writing with my own handwriting. Jadi dengan tulisan tanganku sendiri, yang kadang bahkan orang lain nggak bisa baca. Dan aku selalu bikin weekly to-do list. Weekly to-do list ini adalah apa yang mau aku lakukan selama seminggu ke depan, mulai dari Senin sampai Minggu, termasuk ada di dalamnya juga suspense list ya, mungkin sama dengan Aji tadi, siapa orang yang perlu aku follow up, yang menjanjikan sesuatu nih, wah ada janji nih mau get back, ini mau kirim logo, mau kirim ini nih, nah itu ada itu setiap hari Jumat itu aku akan bikin to-do list dan suspense list untuk di minggu berikutnya gitu. Hanya bisa terlaksana so far yes, tapi kalaupun enggak maka kita bisa mulai negosiasikan kayaknya ini butuh deadline yang lebih panjang gitu ya, nggak bisa cuma sekedar seminggu, atau ini adalah task yang harusnya dilakukan over the time selama 2-3 minggu ke depan gitu sih Ji. Oke, mungkin biasanya permasalahan berikutnya adalah ketika kita bikin to-do list gitu ya, gimana kita cara melakukan yang udah kita tulis nih. Kadang-kadang kita kan ini nanti aja deh, sampai akhirnya deket deadline akhirnya numpuk gitu ya. Kalau lo ada nggak cara tips praktikal gitu ya, gimana caranya kalau enggak ini gue harus jalanin, sesusah apa semalas apapun gue harus jalan gitu. Awalnya sih Ji itu ini bukan sesuatu yang overnight ya, dalam satu malam kemudian kita akan bisa jalan. Aku tuh males-malesan, sempet lah dalam fase itu ya, apalagi kadang tadi ada salah satu temen di awal yang bilang kadang tuh kasur tuh gitu posesif gitu sama kita gitu kan. Nah, tapi ada menunda, justru makin stres. Ada nggak sih teman-teman di sini yang nunda? Malah makin. Nah, akhirnya sampai waktu itu ya suamiku bilang kamu stres sendiri, nggak mau stres sesederhana itu. Nah, akhirnya aku pernah merasakan di titik bawah banget, bagaimana akhirnya numpuk, akhirnya malah kayak mau nimpa diri kita sendiri dan tidur nggak tenang, makan nggak enak, pengen mulai tapi udah dari mana, it's too messy already gitu kan. Akhirnya
it's a learning point ya, menjadi titik pembelajaran. Semakin kita ini ya tahun berganti tahun gitu, kesibukan itu tidak berkurang, kesibukan itu bertambah gitu, terus bertambah gitu. Dan akhirnya sekarang justru aku mengambil kesimpulan orang yang punya waktu adalah orang yang sibuk. Kalau orang yang nggak punya waktu justru dia nggak cukup sibuk. Kalau dia cukup sibuk, mungkin dengan Mas Ruby di sini ada Mas Aji juga di sini ya. Justru aku yakin kalian punya waktu untuk olahraga, kalian punya waktu untuk bersama keluarga, kalian punya waktu untuk nonton, kalian punya waktu untuk tidur cukup gitu ya. Justru karena kalian sibuk. Orang yang kurang sibuk biasanya dia tuh akan nonton Netflixan sampai jam 1 pagi, Netflix sampai jam 2 pagi. Jadi being busy is good guys, dalam pengalamanku ya gitu ya. Karena semakin sibuk, semakin teratur hidupku. Jujur aja tuh. Sepakat banget, Ri, sepakat banget. Jadi gue juga kalau misalnya semakin gue nggak ada kerjaan, gue itu semakin tidak menyelesaikan, bener. Karena kalau gue pribadi gitu ya, semakin gue banyak kerjaan itu adrenalin terpacu kan. Jadi pace pekerjaannya kita itu dapat gitu. Jadi kayak akhirnya apa yang mau kita kerjain selesai gitu kan. Terus gue mungkin kalau mau nambahin tadi bener banget yang lo bilang stres, karena gue pernah baca di buku juga ketika kita itu udah planning sesuatu, itu kita bikin satu open loop baru di otak kita gitu kan. Dan open loop itu bikin stres gitu. Jadi makanya kita karena otak kita itu emang harus ketika open harus segera di close gitu kan. Jadi ya semakin lo nunda, memang semakin banyak open loop-nya, lo akan makin stres gitu. Bener banget kata Riri gitu. Oke, Ri. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Abis ini kita coba ngobrol bertiga. Oke, lanjut. Silakan Ri. Sorry. Tadi mau tambahan aja sih, jadi ada dopamin, ada serotonin dan lain-lain. Nah, aku tuh setelah aku menganalisa diri, aku tuh tipenya memang dopamin. Yang artinya aku tuh bahagia ketika aku accomplish something gitu. Meskipun kecil, kayak sekedar mandiin anakku, selesai, tik, itu tuh bikin bahagia gitu. Kemudian move to another thing gitu ya. Nah, itu memang mungkin yang ngebantu juga ya. Jadi secara spesifik memang aku itu hormon bahagianya ada dopamin. Jadi ya untuk menyelesaikan tick box di dalam to-do list itu tuh memberi kebahagiaan. Yang benar sih katanya yang paling ngerilis dopamin itu ada 3 katanya. Either lo itu ketawa sekeras-kerasnya atau nangis senangis-nangisnya habis itu happy gitu ya, atau lo olahraga sampai keringetan banget yang kayak bener-bener keluar banget gitu ya, atau yang ketiga ngetik itu tadi gitu. Jadi katanya 4 kegiatan itu dopaminnya sama tuh. Jadi kayak ngerilis bahagia gitu ya, kayak wah di to-do list gue makin banyak yang centang nih gitu. Oke, Ri. Pertanyaan terakhir, Ri. Sebelum kita ngobrol bertiga. Lo ada, karena tadi gue juga tanya ke Ruby gitu ya. Tadi kan kita ngomongin untuk plan yang harian gitu. Kalau ini ngomongin plan yang agak panjang nih. Ketika kita punya mimpi tapi nggak dikejar-kejar gitu. Apa yang pesan lo buat teman-teman semua yang hadir di sini, apa supaya mereka cepat ngelakuin mimpinya dan do something dan make it real gitu. Kalau gue justru nggak usah buru-buru, nggak usah cepet-cepet, Ji. Jadi tadi sebenarnya ini yang mau tak share di awal adalah lesson learn dari aku pribadi ya. Jadi yang pertama adalah kegagalan kita sebenarnya merealisasikan rencana kita itu karena satu impatience, nggak sabaran gitu ya. Itu adalah musuh. Aku tuh dulu nggak sabaran banget, tapi ternyata ketika kita pelan-pelan, one step at one time gitu ya, do the work gitu ya, lakukan kerjaan itu, pada akhirnya honestly I am inspired by my own self gitu ketika sudah menyelesaikan satu hal gitu ya, justru lebih happy gitu kan. Dan ini yang kadang membuat orang tidak akhirnya mencapai mimpinya karena pengennya cepet-cepet, pengennya instan, besok dapet gitu. Nggak ada yang instan itu, percayalah gitu lah. Itu fantasi aja sesuatu yang instan itu. Jadi memang harus dilakukan perlahan, satu langkah setiap waktu, dan yang pasti langkah kita itu sekecil apapun memang mengarah kepada goal akhirnya kita, mimpi akhirnya kita itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah
kadang yang membuat kita itu akhirnya berhenti di tengah jalan, tidak jadi mewujudkan itu karena kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini ya, compare. Janganlah banding-bandingin diri kita ke orang lain, gampang ngomongnya. Tapi ternyata pada prakteknya nih ya teman-teman, mudah banget untuk kita ngebandingin diri kita ke orang lain gitu. Ih, Ruby kok udah publish buku sih, aku kok belum gitu. Ih, Aji kok udah pernah sih kerja di sini, kok aku sih kok belum gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya adalah vicious cycle ya. Nggak akan siap-siap kalau kita terus ngebandingin diri kita dengan orang lain. Mimpi kalian, plan apapun itu nggak akan pernah bisa. Nah, gimana sih caranya gitu ya? Yang pertama, coba deh lakukan aja as you want to do it. Jangan bandingin ke orang lain karena kita itu unik. Cuma kita sendiri yang terbaik menjadi diri kita. Orang lain nggak akan bisa jadi diri kita gitu kan. So just mungkin kalau kata Ruby tadi ya, you do you gitu ya. Lakukan aja apa yang kamu mau lakukan gitu. Karena kita tuh unik, approach kita pasti berbeda gitu ya. Terus yang kedua adalah kalau misalnya kita mau membandingkan, bandingkan sama diri kita yang kemarin. Gitu. Oh, kemarin kita siang, hari kita bangun dulu, kita masih jadi project officer, tahun ini kita country manager, dan that's a good thing. Mungkin ada orang lain udah jadi regional director, and that's fine gitu ya. Itu adalah pathway-nya dia. Jangan kita bandingin ke dia. Nah, dua penyakit ini nih, Ji. Satu, impatience, nggak sabaran. Yang kedua, terus ngebandingin diri kita dengan orang lain. Ini yang akhirnya ngebuat rencana kita tuh selalu mandek di tengah jalan. Ah, ganti rencana lain lah. Seolah kita ganti rencana itu tuh kita akan menjadi unik gitu. Padahal enggak, kita tuh udah unik in our own way ya, dengan cara kita sendiri gitu. Justru kalau kita compare dengan orang lain, malah jadi bikin kita nggak otentik karena kita ngeliatin dia terus dia ngapain gitu. Fokus aja sama diri kita sendiri gitu kan. Kalau memang kita nggak bisa fokus sama diri sendiri, berarti teman-teman kurang sibuk, kurang banyak yang dikerjain, masih bisa ngurusin orang lain, ngeliatin orang lain gitu. Nah, kalau kita sabar, nggak bandingin diri kita sama orang lain, percayalah mimpi itu mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun pasti akan kecapai. Oke, menarik banget tadi. Berhenti ngelihat orang lain gitu ya. Kalau kata mentor gue itu berhenti menulis buku orang lain dan memulailah menulis buku lo sendiri gitu ya. Karena kalau lo nulis buku orang lain ya lo akan jadi kayak dia ngebandingin terus gitu. Tapi buku lo sendiri sebenarnya cerita hidup lo nggak mulai-mulai dan nggak kelar-kelar gitu. Oke, kita coba ngobrol bertiga. Kita panggil lagi, Bi. Masih di sana, Bi? Halo, Ruby. Kita panggil Ruby. Halo, Bi. Masih mute, bro? Masih mute. Oh, nggak bisa. Panitia, tolong dikasih akses. Nah, oke, sip. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang menarik banget nih dari Edi. Bagaimana cara kita agar bisa bangkit lagi ketika ada saat di mana kita merasa kehilangan motivasi ketika merealisasikan rencana. Oh, ini udah sering banget kan. Sering banget di jalan tiba-tiba motivasi kita hilang nih, jadi kita males ngerealisasiin. Mungkin dari Ruby dulu deh. Gimana, Bi, menurut lo, Bi? Sebelum mulai gue halo-halo dulu ke Riri, belum perkenalan tadi. Halo, saya Ruby. Mungkin nanti di lain kesempatan abis ini kita bisa ngobrol lebih gini. Aku jawab dulu pertanyaannya ya, Aji ya. Ya. Gimana kalau udah kehilangan motivasi? Nah, gue percaya motivasi itu memang baiknya datang dari dalam. Akan sangat sulit menjalani hari-hari kita kalau kita ada di antara teman-teman yang mengandalkan motivasi dari luar. Menurut gue itu sulit banget, karena kita jadi bergantung. Jadi yang pertama kita cek dulu, apakah kita kehilangan motivasi karena selama ini kita bergantung sama external motivations. Kalau itu yang terjadi, coba dulu cari caranya supaya motivasi itu datang dari dalam. Ada alasan kenapa kita kalau ngikut seminar motivasi gitu ya, hari ini motivated gitu, pulang ke rumah ketemu anak, terus ada berantem sedikit sama istri, udah hilang motivasinya tuh, kelar. Padahal waktu di acara itu kayak berbunga-bunga gitu ya, nyampe rumah hilang. Iya benar, berapi-api, yes. 1, 2, 3, saya bisa gitu ya. Itu karena kita ngandelin dari luar kan. Ya, jadi, tapi kalau kita motivasi ya datang kayak tadi nih, datang dari why-nya kita. Oh, gue ngerjain ini karena ada satu misi besar yang pengen gue capai dalam hidup. Nah, itu biasanya
yang seperti itu akan punya bahan bakar yang lebih lama dan lebih tahan gitu. Contohnya kayak misalkan waktu gue bikin podcast. Podcast itu lahir dari waktu gue diajak speaking ke daerah-daerah di luar Jawa. Terus teman-teman itu bilang gitu, Mas Ruby beruntung banget ya yang di Pulau Jawa itu. Karena apalagi yang di Jakarta, mau ketemu orang keren tuh banyak. Kalau kita mau ngedatangi mereka aja udah bayar dulu pesawat, tempat tinggal, terus ada rate card di luar kota beda sama rate card di dalam kota. Alright. Nah dari situ saya akhirnya ya udahlah, kenapa nggak saya ajak ngobrol aja orang-orang ini, saya rekam, terus teman-teman dimanapun bisa dengerin modal kuota gitu. 1 season pertama 30 episode jalanin setahun, itu yang ngerekam saya sendiri, yang kontak orang saya sendiri, yang edit saya sendiri, ngebikin desain postingan saya sendiri gitu. Kalau bukan karena punya misi ya, punya intrinsic motivation dari dalam tadi untuk ngebantuin teman-teman di luar daerah, mungkin saya udah give up kali. Lah kagak ada duitnya, bro. To be honest gitu ya. Right? Karena kalau kita ngandelin motivasi di luar kan pasti itu ya. Wah, ini kalau ada duitnya gue mau gerak gitu kan. Ini kagak ada duitnya. Right? Geraknya dari dalam karena ya tadi dari hati pengen share gitu. Nah, jadi menurut gue kayak gitu sih. Oke, itu dulu mungkin biar nggak kepanjangan. Thank you, Bi. Ri, silakan Ri. Kalau lo gimana, Ri? Nambahin aja yang tadi. Kalau aku gagal itu pasti. Gagal, males, jatuh itu tuh pasti. Itu tuh sesuatu yang absolut gitu. Tapi kalau aku pribadi sih, aku ngambil waktu untuk bisa sembuh. Jadi take time to heal emotionally ya. Apalagi kalau kita bangkrut, kita dipecat, ya, atau kita gagal, atau sesuatu yang, atau misalnya buku yang udah tulis ternyata harus di pasaran. Jadi ada banyak bentuk kegagalan. Dan itu biasanya kan sembuh aja. Nggak usah ojo ke susu ya, nggak usah buru-buru pengen melakukan sesuatu yang baru, bagaimana gitu. Karena memang hidup itu nggak mudah. Hidup itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol gitu kan. Nah, contohnya nih, waktu aku kuliah itu sempat pengen banget ada satu perusahaan sih, sebenarnya dia social enterprise, perusahaan sosial yang aku pengen banget nih untuk bisa magang di situ ketika summer break. Sampai udah nyiapin aplikasinya udah gila-gilaan banget, tapi nggak lolos gitu loh. Waktu itu di Wellington ya, tempat aku pengen banget, itu tuh down banget. Akhirnya malah ternyata kegagalan itu cuma di tour ya. Jadi aku tuh mimpiku tuh dirubah, malah jadinya magangnya di kantor pribadi. Jadi memang ketika kita gagal ya itu bisa nyerah. Memang nggak bisa kita kontrol sih. Jadi take time to heal and get up gitu. Karena kalau gitu aja juga kita kemana-mana kan. Ya. Berarti tadi take time dan cepat kembali gitu ya. Itu yang tadi gue dapat. Ini sebenarnya ngejawab pertanyaan berikutnya juga nih. Mungkin gue tanyain lagi juga ke Ruby. Gimana? Apa yang biasa lo lakuin ketika gagal gitu ya? Bounce back-nya itu gimana kalau dari lo? Gue ingat-ingat dulu terakhir kali gagal. Gue ngapain ya terakhir ya? Prosesnya nggak beda jauh sama yang tadi Riri cerita sih. Karena biasanya ketika gagal itu respon yang lebih sering adalah denial. Gitu. Nah, bisa menerima bahwa nggak apa-apa kok, gagal is part of the process. Itu yang mungkin road to recovery-nya jadi ada tuh. Kalau kita denial terus jadinya nggak beres-beres gitu. Nah, kalau gua 2020 itu ada satu momen yang bikin gua nge-reflect, karena ada satu bisnis yang gue jalanin selama hampir 6 tahun dan gua harus tutup di Desember kemarin. Gitu. Ya kan? Waktu pasti sedih banget kan. Aduh, my baby gitu. Right? Tapi ya gimana ya? Mungkin karena gue udah pernah 2-3 kali gagal sebelumnya, move on-nya itu jauh lebih cepat. Seperti yang tadi Riri cerita ya,
prosesnya itu udah kayak almost instant. Bahkan gini teman-teman, sebelum dia benar-benar tutup di Desember, di bulan Agustus, saya udah siapin bisnis baru buat gantiin dia. Gitu. Karena saya tahu ini tinggal tunggu waktu kalau dari hitungan saya nih sampai akhirnya ya udah ini cash terakhir keluar dari bank, bye-bye gitu. Nah, itu Desember udah saya hitung. Nah, jadi Januari saya launching bisnis baru saya. Jadi secepat itu melupakan moving on. Desember tutup, oke, gue udah siapin dari Agustus supaya Januari gue bisa start yang baru gitu. Jadi Januari kemarin aku launching bisnis baruku namanya negeripembelajar.com. Basically tempat orang bisa belajar dari bentuk video learning. Mentor-mentornya terkurasi dengan baik. Mirip seperti masterclass lah kalau kita ngelihat di luar negeri. Nah, jadi cara move on dari gagal adalah bikin yang baru. Langsung, jangan lama-lama. Benar. Oke. Riri kayaknya ketawa-tawa. Ada yang mau ditambahin, Riri? Okay. Nggak cuma pengen bilang aja, berarti Ruby ini sebenarnya dia sudah mengalami banyak sekali kegagalan yang mungkin tidak terhitung, kegagalan kecil hingga kegagalan besar, sehingga kegagalan itu akhirnya mudah banget untuk move on gitu ya, kembali restart gitu ya, modenya tuh ya udahlah nggak usah sedih lama-lama. Nah ini maksudnya kita itu tuh jangan gagal sekali tuh udah mewek, gagal sekali itu udah kayak dunia kita dia rampas gitu ya. Gagal tuh biasa, semua orang itu gagal, setiap hari itu ada kegagalan, jangan suksesnya aja yang kita lihat gitu. Dan memang akhirnya kesedihan itu ya cepat aja gitu berlalu gitu. Tapi memang ada certain level of failure yang mungkin hit us harder ya. For me, ini mungkin agak personal story, Ji. Kalau itu masalah kerja, kalau itu masalah pendidikan, kalau itu masalah profesional, mungkin udah batu banget kali ya, healing dan kemudian on. Tetapi what's hard is I got miscarriage ya, itu adalah stand up terlama yang aku butuhkan gitu loh untuk aku bisa recovery gitu ya, untuk dari I'm good at, no one good at it ya, terutama untuk pertama kali ya gitu. Jadi ini sesuatu nggak bisa kita siapin, sebanyak apapun kita baca buku, sebanyak apapun kita siapkan kehamilan sebagainya, it's still hard gitu ya. Beda dengan mau kuliah S2 gitu, apalagi kita Riri kayaknya agak bermasalah, agak pending seperti ya. itu nih teman-teman. Kegagalan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya itu pasti akan berat banget gitu untuk kita melewati itu. Tapi lewat juga sih gitu pada akhirnya. Ya memang butuh waktu lebih lama aja gitu. Oke, thank you, Ri. Jadi kalau gue bisa rangkum dari dua jawaban tadi, sebenarnya step pertama itu acceptance, itu yang paling penting ya. Ketika gagal ya lo accept aja kalau lo gagal gitu. Gagal ya gagal, it's okay gitu. Dan biasanya orang-orang yang sudah bisa menertawakan kegagalan itu yang sudah terbiasa gagal gitu. Tadi kayak kalau Ruby bisa ketawa nyeritain kegagalannya, Riri gitu ya, dan mungkin kalau gue juga bisa cerita, ya kita semua udah melewati itu gitu. Jadi udah kayak ya udahlah, kayak gagal itu udah kayak part of life gitu ya. Jadi tapi jelas bounce back-nya di planning gitu. Kalau tadi kata Ruby kan dipersiapkan nih. Jadi nggak cuma gagal doang gitu, tapi sebelum gagal lu siap dulu. Jadi bounce back-nya cepat gitu ya. Oke, ini pertanyaan ketiga. Ini juga pertanyaannya banyak banget, sering banget ditanyain gitu ya. Dari Bella Aulia Oktaviani. Aku termasuk orang yang ngelakuin sesuatu selalu terencana, tapi untuk rencana besar aku takut buat mulai. Nah, ini buat takut buat mulai nih. Gimana cara biar nggak takut buat mulai karena gagal juga proses? Mungkin karena takut gagal tadi gitu ya. Ruby mungkin, silakan Bi. Wow. Mungkin saya belum punya jawabannya sekarang ya. Saya coba pikirin dulu, Ji.
Coba gue catat dulu pertanyaannya. Oke. Ini oke, mungkin nanti ke Riri dulu. Jadi ini lebih ke arah ke sellingnya yang terlalu rendah kali ya. Jadi kayak gue pernah baca di satu buku juga katanya penyebab terbesar kegagalan di dunia itu ternyata bukan kegagalan saat eksekusi gitu, tapi justru kegagalan saat bermimpi. Jadi mimpinya aja udah gagal nih gitu. Kita udah gagal mimpi tinggi gitu. Itu justru penyebab terbesar kegagalan di dunia gitu kan. Nah, justru malah kegagalan saat mencoba itu tidak sebanyak kegagalan tadi mencoba di awal gitu mungkin ya. Mungkin Riri ada tips nggak, Ri? Gimana kalau ketika lo mimpi lo gede dan lo takut buat memulai ini? Gitu? I cannot relate sih, karena aku planner banget deh, sangat rencana. Jadi ketika aku tuh udah merencanakan sesuatu teman-teman, artinya aku bahkan tuh jadi nggak sabaran pengen segera nih untuk mulai gitu. Aku tipe orangnya kayak gitu. Tapi kalau itu rencana baik, justru aku jadi ele-elean gitu, kayak ini bener nggak ya, kayak gitu. Kalau punya mimpi besar, harus tadi ya, kalau tadi Ruby udah jelasin di awal, jadi nggak harus repetitif sebenarnya. Kalau kita punya mimpi besar, diturunkan dulu menjadi step kecil. Nggak bisa kita, Pak Jokowi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi presiden gitu kan. It's not rocket science lah gitu ya. Kita sama-sama tahu kalau itu butuh proses. Teman-teman, 10 tahun yang lalu ya, nggak nyampe sih, ya 9 lebih lah, 10 tahun yang lalu, itu saya kerja pertama kali itu di lembaga PBB, IOM kalau teman-teman tahu, International Organization for Migration, ngurusin korban-korban traffic. Waktu itu saya kerja capek banget sampai jam 8, jam 9 malam gitu ya, dan gaji nggak seberapa gitu. Tetapi di saat yang sama untuk proyek-proyek besarnya kita lalu di subkontrak ke konsultan asing yang padahal dia nggak ngerti-ngerti banget konteks isunya, konteks Indonesia, simply karena dia bisa bahasa Inggris, nulis bahasa Inggris dengan baik dan punya titel S2 juga gitu ya. Kemudian dia yang didapuk untuk melakukan itu dengan jumlah uang yang sangat besar gitu ya. Jadi yang mereka dapatkan 3 bulan itu gaji saya 2 tahun. Padahal waktu itu saya yang bikin question, saya yang bahkan bantu bikin reportnya. Terus ngapain dia dibayar semahal itu? Nah, berangkat dari situ 10 tahun yang lalu ya. Saya berpikir oke, kemudian saya harus menjadi seseorang yang reliable, orang Indonesia yang paham konteks di Indonesia dan bisa bahasa Inggris, bisa nulis report dalam bahasa Inggris. Itu kenapa sekarang saya bisa dititik jadi country manager-nya di kantor saya gitu. Dan yang saya capai ini tuh butuh waktu 10 tahun untuk akhirnya saya bisa bangun portofolio. Oh really? Itu adalah chartered specialist di bisnis, di supply chain-nya bisnis gitu. It takes 10 years. 10 tahun teman-teman. Udah berapa report yang saya tulis? Berapa report juga yang dikritisi dengan tinta banget mengatakan saya sampai sekarang cuma butuh sedikit doang gitu loh revisi. It really takes time. Jadi kalau kalian punya mimpi besar, kalau kalian belum berani melakukannya, berarti mimpi itu masih kurang realistis. Coba dibumikan lagi, coba ditanahkan lagi gitu, diturunkan gitu ke tanah, turunannya seperti apa untuk kalian bisa sampai di titik itu gitu. Karena it really time gitu ya. Kalau ada orang-orang yang instan bisa mencapai sesuatu, itu keberuntungan dan itu bukan sesuatu yang bisa bisnis yang luar biasa gitu ya, padahal dia tidak sekolah gitu. Apakah lantas kita mengasosiasikan oke nggak perlu sekolah lah untuk jadi bisnismen gitu? Enggak kayak itu gitu loh. Itu one in a million gitu. Jadi mungkin teman-teman harus mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu baik. Oke. Thank you Ruby, silakan Bi kalau mau nambahin gimana kalau misalnya takut kalau mimpinya terlalu besar nih eksekusinya. Sebenarnya udah terwakili semua sih tadi sama yang gue jawab di awal, sama tadi Riri cerita juga. Mungkin kalau nambahin lebih dari sisi apa ya?
Kayaknya nggak ada sih, udah terwakili. Oke. Tapi kalau lo pribadi, lo ada kayak target gitu nggak sih, kayak wah kayaknya mimpi gua kependekan nih gitu. Gua mimpinya harus gini, atau lo lebih yang kayak let it flow aja gitu. Mimpi gue jujur nggak gede-gede kok, Ji. Gitu ya. Bener yang gitu penting kan. yang penting bisa dilakuin ya. Itu yang paling penting gitu kan. Mimpi yang terbaik adalah yang bisa dilakuin gitu. Karena gini loh guys, menurut gue nih ya, salah satu yang bikin kita juga sulit adalah gue suka nanya gini ke teman-teman yang ngobrol sama gue gitu. Mas Ruby, gue tuh pengen gini, gue gak kebayang gue mau ngapain masa depan. Ya udah gini dulu aja deh. Paling simpel, bayangin lo nanti di umur 50 atau 60 ketika lo udah ya persiapan pensiun atau mau pensiun, lo lagi di sebuah mansion ya, kayak kastil gitu di Perancis, terus belakangnya ada vineyard gitu ya, ada lahan wine itu, terus lo punya butler yang nganterin lo kemana-mana, terus kayak ada mobil mewah, atau lo di sebuah rumah joglo di Jogja, belakangnya sawah, terus lo punya kebun, lo ya setiap musim ada buahnya beda-beda gitu yang panen. Sebenarnya itu latihan simpel untuk bilang bahwa seringkali kita ngomongin mimpi, tapi ujung-ujungnya yang kita mau dalam hidup tuh ya sebenarnya nggak sampai heboh-heboh banget gitu. Atau kebalikannya, orang-orang yang ngerasa dia punya mimpi besar, ketika nanti diturunin dalam waktu prakteknya, eksekusinya, itu nggak punya cukup energi, nafas, atau daya tahan buat nyampe ke sana gitu. Untuk lo bisa punya mansion yang seheboh itu, ya lo mesti kerja keras kayak Elon Musk, 120 jam seminggu gitu. Right? Lo mau nggak kerja 120 jam seminggu? Nggak mau kan? Di mana? Ngaku aja deh, nggak usah banyak. Di mana artinya nggak ada waktu buat anak, gitu ya, nggak ada waktu buat istri, nggak ada waktu buat keluarga, ya habis aja buat tadi bikin mansion gitu waktunya. Nah, ya jadi kalau gue senangnya sih mimpi itu dibumikan sedikit dulu, bukan berarti nggak boleh mimpi besar, tapi ujung-ujungnya gue ngelihat yang kita cari dalam hidup pada akhirnya bukan itu kok. Waktu kita meninggal nanti nggak ada kok di nisan kita tulis kita berapa kekayaan terakhir kita gitu, nggak ada. Jadi kalau lu tanya gue, mimpi gue nggak gede kok, mimpi gue simpel-simpel aja. Karena gue tahu batasannya gue dan gue pengen that balance. Benar. Oke, mungkin nanggepin dikit kata Ruby itu yang penting, gue juga pernah baca itu ya, sebenarnya tujuan kita mau kemana itu penting gitu ya. Misalnya tujuannya jauh nih gitu, pengen ke Eropa atau pengen ke US atau pengen kemana gitu ya. Kita berjalan nih ke sana gitu, mengalami perjalanan gitu. Terkadang kita fokusnya ke mimpi besarnya, ke tujuan yang jauhnya gitu ya. Jadi sambil kita fokus ke sana, kita lupa nih di sepanjang perjalanan itu ada bunga yang cantik gitu ya. Ada ketemu orang yang baik, kita bisa ngobrol, kita bisa jadi teman gitu. Kadang kita lupa perjalanannya justru ya, karena kita terlalu fokus ke jauhnya jalan tadi gitu. Benar kata Ruby tadi gitu, kita kebanyakan mimpi pengen bikin mansion, akhirnya keluarga berantakan gitu ya, teman pada pergi gitu, kita fokus kerja aja tiap hari buat apa juga gitu ya. Yang penting kan enjoy the process dan perjalanannya gitu ya, kira-kira ya Bi ya. Setuju, Ji. Oke, teman-teman udah jam 9:04, mungkin Riri juga harus kembali ke baby-nya. Benar. Mungkin buat menutup teman-teman, kalimat penutup dari masing-masing deh. Mungkin dari Riri dulu, Riri, buat merangkum pembicaraan kita hari ini, apa kalimat penutup dari Lori? Iya, sebenarnya bukan karena ada baby, ada meeting yang lain 9.30 sama yang di Meksiko. Beda 13 jam 9.30. Kita masih malam meeting. Oke. Kliennya di Meksiko, jadi ya 13 jam bedanya kan. Nah, tapi gini teman-teman, kalau kita mau realisasikan last word ini, kalau kita mau realisasikan mimpi kita, pertama kita udah setuju ya kalau
penting. Kadang udah kita plan aja masih meleset ya, apalagi kalau nggak kita plan gitu. Nah, tetapi ketika kita planning ini biar bisa kita realisasikan, aku mau ngulangin 3 hal tadi aja yang aku sebutkan. Yang satu adalah jangan pernah bandingin diri kita sama orang lain, atau kita nggak akan pernah menjalankan plan itu, akan berhenti di tengah jalan, nggak akan sampai finish. Terus yang kedua adalah harus sabar. Sing sabar gitu ya. Kalau misalnya kita impatience, itu cuma akan buat kita juga berhenti tengah jalan. Kok nggak susah sih gitu. Padahal kalau dia push a little bit harder, mungkin sebentar lagi itu bisa terrealisasi gitu. Tapi karena nggak sabar itu tadi gitu ya. Terus yang ketiga adalah sometimes we are too perfectionist ya. Itu tadi mimpi kita terlalu besar. Kita ingin mencapai kesempurnaan di mata gitu ya. Take small step aja. Kalaupun nanti di tengah jalan kita harus lakukan perubahan, ya kita take necessary adjustment ya. Bukan adjustment sedikit. Mungkin kita dulu baru kita bisa nyampe situ gitu loh teman. Itu tadi. Stop comparing yourself gitu ya. Stop being impatient, stop being perfectionist gitu ya, atau punya unrealistic dream. Itu aja sih. Aku nambahin dari Riri tadi, udah bagus banget. Mungkin supaya teman-teman di sini mulai dulu aja atau bergerak adalah, saya selalu percaya bahwa ketika kita setelah kita ngambil langkah pertama, baru langkah keduanya akan muncul. Ya, jadi seringkali kita tuh yang bikin kita menahan gak maju-maju ya langkah pertama itu doang gitu. Ya ibaratnya banyak orang yang bilang kan apa ya, jalani hidup tuh kayak kita nyetir mobil di malam hari, nggak ada lampu jalan, kita cuma punya lampu mobil yang sejauh itu gitu, sejauh 5 meter ke depan gitu. Jadi segitu doang yang bisa kita lihat. Tapi kalau kita diem, ya kita juga nggak bisa tahu di depan ada apa kan. Ya kita jalan dulu semeter, nanti maju. Nah jadi itu sih teman-teman, mulai dulu aja langkah pertama kamu. Nanti lucunya hidup adalah ketika langkah pertama kamu udah kamu jalanin, langkah kedua akan muncul gitu. Ya, gitu sih. Bener banget, Bi. Dan Riri, thank you banget. Itu menjawab banget topik kita hari ini ya. Jadi teman-teman yang penting lakuin dulu gitu ya. Small step, first step itu justru yang paling penting. Mungkin buat nutupnya, kalau dulu gue orang mesin gitu ya, kalau ada mobil mogok, paling susah itu gerakin pertama nih. Gerakin moving pertama itu yang paling berat. Ketika udah jalan itu akan lebih mudah gitu. Jadi yang penting dimulai jalannya dulu. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, ini permintaan dari panitia, kita foto dulu. Ruby, Riri, mungkin teman-teman panitia bisa minta tolong. Asna. Oke, izin masuk. Di sini mau ambil foto Ruby, Riri, sama Saji. Oke, saya mulai ya. 1, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi dengan gaya yang lain mungkin. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Kak Ruby, Kak Riri. Thank you banget Ruby, Riri, kasih, waktunya malam ini. Maaf Ri, agak telat 9 menit. Mudah-mudahan masih cukup catch up buat meeting berikutnya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu Riri, Ruby. Kita ketemu di kesempatan berikutnya ya bro. Siap, thank you. All the best buat meetingnya juga. Dadah. Dadah Aji. Dari Ruby. Oke teman-teman, jadi itu tadi yang yang kita diskusikan hari ini. Buat menutup gitu ya, biasanya gue menutup juga dengan cerita pribadi gue. Ini gue sering sampein sih. Jadi pada saat itu waktu gue dulu di Jerman gitu ya, waktu gue ngekos, itu gue tinggal di rumahnya orang Jerman. Dan beliau itu adalah orang tua gitu ya, nenek-nenek umur 88 tahun. Pada saat itu gue ulang tahun, terus dikasih hadiah gitu. Hadiahnya cake kecil, tapi kita bisa ngobrol sama dia gitu.
Dan si nenek ini bilang, Aji, aku nggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa ngasih cake kecil ini. Tapi ingat gitu ya, karena ini lo lagi ulang tahun, suatu saat nanti lo itu akan setua gua. Jadi setua nenek-nenek itu, pada saat itu dia umur 88 tahun gitu. Dan pasti ada momen dalam hidup kamu gitu ya, pada saat kamu berumur 88 tahun itu melihat kaca, melihat cermin, dan melihat diri kamu sendiri di umur 88 tahun. Dan dia bilang, mudah-mudahan pada saat kamu melihat kaca itu, kamu bisa bilang kalau, oke, aku udah hidup 88 tahun, memang hidupku tidak selalu mulus gitu ya, kadang-kadang ada senang, kadang-kadang ada sedih, tapi terima kasih Tuhan, tidak ada yang aku sesali dalam hidup. Jadi kalimat itu menurut aku penting banget dan dalam banget, dan sampai sekarang selalu aku ingat untuk melakukan. Tadi kalau tadi katanya Ruby dan Riri gitu ya, just do it, mulai aja. Karena small step ini mungkin akan membawa big step berikutnya. Jangan sampai justru ketika kita tua, kita menyesal. Kenapa dulu kita nggak lakuin ini, kenapa gua nggak ngelakuin ini, kenapa gua malah ngelakuin yang lain, dan sebagainya. Jangan sampai gitu, teman-teman. Gua pribadi, terima kasih teman-teman sudah datang. Mudah-mudahan diskusi malam ini bermanfaat. Dikembalikan ke panitia. Thank you. Oke Kak Aji, makasih. Makasih juga buat Kak Ruby dan Kak Riri yang udah share cerita pengalamannya nih terkait walk the talk dari sudut pandangnya masing-masing. Oh ya nih, mungkin buat Kak Aji, Kak Riri, dan Kak Ruby boleh meninggalkan Zoom duluan. Sama buat teman-teman, jangan dulu keluar ya, karena soalnya kita bakal meng-share siapa pemenang untuk teras belajar hari ini. Oke, nah tapi sebelumnya aku mau izin dulu nih teman-teman. Jadi dari Paragon ini ada lomba menulis. Lomba menulis tentang Innovation Mindset Challenge. Yang temanya itu ada innovation in education, in industry, in women empowerment, in environment, and in healthcare. Dan juga Paragon Innovation Summit ini juga dengan total prize 16.500.000. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran tentang apa sih innovation mindset ini, apa sih Paragon Innovation Summit 2.0 ini, bisa langsung aja dicek IG-nya di @growparagon, dan juga bisa cek di IG-nya Pemimpin Indonesia. Oke, udah terakhir nih, kan udah pada nggak sabar kali ya. Sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke pengumuman, teman-teman mungkin bisa kali ya dibantu untuk mengisi feedback buat teras belajar kelima kali ini di bit.ly/feedbacktb5. Ini lumayan penting karena agar keberlangsungan teras belajar ke depannya bisa semakin menyesuaikan apa yang diingin dari teman-teman sendiri. Oh iya, dan juga di feedback ini teman-teman bisa request narasumber dan tema yang kira-kira pengennya apa nih yang cocok. Oke. Kita tunggu bentar dulu aja kali ya. Oke deh. Ya, congratulations buat nama yang di sini ada Salvinia Farah @salviniame Instagramnya, dan juga untuk @dinanfzpet. Bisa langsung hubungi kontak narahubung dari kami, Fadli, untuk klaim hadiah kamu ya teman-teman. Bisa langsung aja. Oke, mungkin dari aku Caldera, terima kasih banyak sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang udah datang hadir. Saya Dera MC undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan selama acara berlangsung. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Bagi yang ingin melanjutkan aktivitas, silahkan. Bagi teman-teman yang ingin istirahat, silahkan.
Dan ditunggu juga teman-teman, jangan lupa untuk daftar di Teras Belajar selanjutnya dengan lanjutan dari Teras Belajar hari ini, yaitu Pursue Your Goals with Consistency. Bisa langsung cek dan daftar di bit.ly/daftar TB6. Ditunggu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa datang di Teras Belajar 6 ya, tanggal 17 Februari 2021.